Untuk sambutan yang pertama, langsung kita serahkan dengan hormat kepada Bapak Kapolda Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto. Dengan hormat, waktu dan tempat kami berikan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati Eporus HKBP, yang saya hormati, saya muliakan para pendeta HKBP sebagai panutan kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tidak disebut satu persatu, izinkan kami menyampaikan sepatah dua kata dalam acara kegiatan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan sedikit sepatah dua kata, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wisnu Hermawan Februanto. Kalau ditanya Wisnu dari mana? Apakah dari Bali? Ternyata saya bukan. Saya lahir di Bandung. Di Bandung, orang tua di Bandung, dan tahun 1972. Apakah saya Kristen? Ya, saya Kristen sejak lahir. Saya di gereja Kristen Pasundan. Ya. Jadi kalau di sana Pasundannya lebih susah Pak Pendeta. Susah sekali untuk beribadah. Pasundan cuma satu, jadi di jalan Kebon Jati. Selebihnya nggak boleh ada gereja lagi. Jadi kalau di Sunda sana, tempat saya di Soreang, kalau mau gereja harus mencari tangsi-tangsi militer. Ada Sulaiman, dia beribadah di tangsi militer. Kalau nggak di tangsi, nanti pasti diributin massa. Jadi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu di sini bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan leluasa. Kalau kami di sana agak sulit, untuk itu kami melakukan kegiatan ibadah di Lanut Sulaiman dan gereja satunya di GPB itu Gereja Kristen Pasundan di Kebon Jati. Saya sudah beristri Bapak Ibu sekalian, kebetulan istri saya dari Siantar, ya, Cilalahi marganya, ya, Cilalahi. Itu Tuhan memberikan berkat lah. Jadi saya mengalahkan pemuda-pemuda Medan. Ya, iya. Saya dapat Cilalahi ya, anak saya cantik ya jadi ya. Dan saya dikaruniai 3 orang anak, 2 kembar, 1 baru lulus dari Inggris, sekarang kerja di Jakarta, 1 di dokter di Undip sana lulus di Semarang, dan 1 masih SMA kelas 1. Puji Tuhan, ya, itu orang Batak tuh kalau pendidikan sangat ketat ya. Bapak saya santai-santai, ibunya tuh nungguin tuh, ayo kamu belajar ya. Jadi memang orang Batak kalau mendidik anak luar biasa, puji Tuhan. Bapak sekalian, kalau saya mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta tadi, saya juga terinspirasi. Ya, saya mau ngomong apa ya di sini tuh ya? Karena yang di hadapan saya itu pendeta-pendeta luar biasa. Panutan saya harusnya. Bukan saya memberikan sepatah dua kata, tapi pendeta-pendeta menjadi panutan saya. Saya teringat dengan cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf itu memimpin suatu negara Mesir yang pada waktu saya kira itu paling besar kali. Semua orang ke Mesir. Tetapi Yusuf bisa memerintah Mesir selama minimal 14 tahun. Kenapa bisa begitu? Saya pada saat saya masuk ke Sumut, saya bingung. Waduh, Sumut ini jumlahnya masyarakatnya 15 juta sekian. Dan Sumut adalah salah satunya daerah yang banyak Kristennya. Jadi kurang lebih 32% kalau kata data, atau 4,1 juta orang, melebihi di NTT dan Papua. Ketika saya melihat memikirkan kenapa saya di sini, saya teringat tentang Yusuf. Ya, Yusuf itu orang asing, orang Israel, yang dia diberikan kewenangan penuh oleh Firaun untuk mengatur negara sebesar Firaun. Saya kira Yusuf bukan orang pintar. Saya kira Yusuf pendidikan orang tua, karena saya yakin pada saat itu negara Mesir adalah dipenuhi oleh orang-orang pintar. Orang yang sangat luar biasa. Kita lihat piramid itu karena di Mesir.
Dan Yusuf bukan salah seorang pintar mungkin kalau dilevelkan dengan orang-orang Mesir. Tapi yang saya pelajari dari situ adalah Yusuf itu orang itu takut Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia selalu membaca firman Tuhan mungkin pada saat itu. Dan itu menguatkan dia untuk bisa memimpin negara sebesar Mesir itu. Itu yang membuat kekuatan saya menjadi bertambah pada saat ini, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kita takut Tuhan, itu yang akan kita hadapi, semua berhasil. Bapak sekalian, saya lihat kalau firman Tuhan itu apakah itu daluarsa atau tidak, saya kira nggak daluarsa. Kalau undang-undang itu 2 atau 3 tahun diganti undang-undang itu ya. Undang-undang dasar bisa diganti, bisa ya. Tapi kayaknya kalau firman Tuhan nggak bisa diganti. Karena dari firman Tuhan itu kita bisa banyak belajar apa saja. Belajar masalah ketaatan, belajar masalah makan, belajar masalah kehidupan. Jadi pada saat saya menjadi memimpin Polda Sumut yang jumlahnya hampir 21.000 polisi, Pak, banyak sekali ya, saya bilang saya nggak bisa melihat satu persatu anak-anak buah saya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ada anak-anak saya yang nakal-nakal, jewer aja atau laporin saya lah gitu ya. Saya malu kalau bapaknya Nasrani, bapaknya Kristen, bapaknya anak Tuhan, anak-anak masih nakal-nakal, ya jewerin aja lah ya. Saya nggak pusing-pusing. Kalau nakal kita tegur, kita hukum aja gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa program yang mungkin masuk ataupun menjadi pedoman kerja di kepolisian, Pak. Di antaranya adalah kami selalu berpikir bagaimana melihara keamanan yang kondusif. Kenapa itu? Karena kalau dengan adanya situasi keamanan yang kondusif, mudah-mudahan investasi mulai masuk, ekonomi mulai bertumbuh. Saya mendengar laporan dari Pak PJ Gubernur, pertumbuhan ekonomi kita di 5,20, artinya di atas rata-rata pemerintah nasional. Namun kalau nanti kita tetap aman, mudah-mudahan investasi makin banyak. Kemudian saya juga melihat bagaimana penegakan hukum, terutama masalah narkoba, judi, begal, geng motor, itu menjadi fenomena di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ke Medan, kalau dengar namanya geng motor itu banyak sekali, namanya begal banyak sekali. Tapi kami bersepakat dengan anggota sekalian, bahkan dengan TNI, bersama-sama kita bagaimana memberantas adanya narkoba, begal dan geng motor. Sekarang sudah kalau ke Medan sana nggak takut lagi. Dulu namanya kota begal, sekarang nggak ada lagi ya. Kalau ke sana nggak ada kota Medan ya, hajar aja begal itu. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta, kami ingin meningkatkan sinergi dan kolaborasi kami dengan semua stakeholder, terutama dengan tokoh-tokoh agama seperti Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kenapa itu? Yang bisa menyampaikan ke masyarakat adalah Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kalau polisi ditakuti, Pak, tapi kalau pendeta segen, nah beda. Kalau polisi ngomong kamu jangan ini jangan itu, dia masih berani, Pak. Tapi kalau pendeta yang ngomong segen, Pak, pasti dilakuin. Untuk itu Pak Pendeta, kami aparat kepolisian memohon doa, dukungan dan bantuan kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di sini ya, untuk bisa memberikan doanya kepada kami supaya kami ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita nggak melanggar firman Tuhan, kita bisa berjalan sesuai aturan Tuhan, dan mudah-mudahan dengan adanya doa dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta sekalian, kami diberikan jalan yang baik, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat, Polri yang dicintai masyarakat, ada manfaatnya kepada Polri. Dan tentunya saya berharap dengan doa Bapak Ibu sekalian, berkuranglah kenakalan polisi, Pak. Kenakalan polisi. Kalau saya tadi data, Pak, data saya di tahun 2003 ini yang saya pecat polisinya dari 57 orang. Tetapi di tahun yang 2024 ini tinggal 23 orang. Jadi setengah 50%. Dan kebanyakan mereka dipecat karena narkoba. Jadi ini juga menjadi masalah kami, Pak, ya, masalah narkoba. Jadi kalau lihat data juga, kita di Sumut ini pengguna narkoba ada 1 juta orang, cukup banyak, Pak. Dan kita telah berhasil menangkap barang bukti sabu hampir 1,3 ton kalau dihitung-hitung. Banyak sekali pengguna narkoba. Ini menjadi tantangan kami, Pak, ke depan. Kalau di sini saya kira kecil ya narkoba ya, Pak Kapolres ya.
kecil, tapi kalau di Medan, di Langkat, di Binjai itu luar biasa. Mohon doanya Pak Pendeta, mohon dukung kami dengan doanya supaya kami bisa melaksanakan tugas selaku aparat penegak hukum dengan baik, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sumut bebas dari narkoba, sumut bebas dari begal, sumut bebas dari judi, ya dapat terlaksana. Demikian sambutan saya. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Pendeta, Ibu Pendeta dan Bapak Ibu sekalian, karena menurut BMKG ini di bulan-bulan ini nih, awal bulan ini itu banyak curah hujan. Jadi tadi kami kesini naik helikopter, dan kalau helikopter itu kalau udah hujan nggak bisa terbang, rawan kata itu ya. Apalagi nanti saya melewati Danau Toba, agak rawan. Jadi saya mohon maaf nanti saya nggak bisa menyelesaikan kegiatan sampai akhir. Namun saya merasa bangga bisa datang di sini, bisa kebaktian di sini. Ya kalau ada kebaktian undang lagi saya Pak, saya datang Pak. Ya, saya pernah berapa kali ke Yerusalem, mungkin 6 atau 7 kali lah ke Yerusalem. Jadi Yerusalem itu ikut kebaktian, bangun pagi kebaktian, makan kebaktian lagi, makan lagi kebaktian lagi, jadi enak gitu Pak. Seperti sorga di bumi gitu ya. Saya lihat ini suasana sama nih. Ya. Sejuk ya, ada firman Tuhan, meskipun saya setengah-setengah ngertinya. Kalau Indonesia saya ngerti, kalau pas tadi ke Batak semua pada ketawa, saya ketawa juga lah karena ngerti. Tapi intinya saya ngerti Pak, ngerti bahwa kita semua memastikan, menentukan pilihan hidup mau putih atau hitam, ya kan, nggak ada abu-abu lagi, abu-abu nggak masuk. Jadi betul kata pendeta, kalau kamu anak Tuhan ya putih sekalian gitu, kalau bukan anak Tuhan ya silahkan yang lain. Itulah perbedaan kita dengan anak Tuhan dengan tidak Pak. Kita bisa memilih mana yang kita ambil atau mana kita ambil. Terima kasih perhatiannya, dan saya mohon diri Pak Pendeta, nanti sebentar lagi saya akan berangkat lagi ke Medan bersama dengan para pejabat saya. Pejabat saya ini sebagian orang Batak Pak. Jadi ada 10 orang Batak di kami itu Pak. Togi Tambunan, Bang Huta Gaul. Ini Bang apa? Oh Siombing. Ya. Kami belum dapat marga Pak, belum di marga. Nanti mesti cari marga apa ya, karena saya silahi, waduh masih carilah Pak ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya dikasih marga ya Pak Bang ya. Terima kasih perhatian Pak, dan selamat melanjutkan kegiatan kita. Terima kasih Pak. Baik, ya izin Pak Kapolda, tidak dulu, silakan berdiri di depan. Kami mohon waktu untuk Pak Kapolda.